Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmis sabiqin al-awwalin ila yawmin nahdah wa din, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan taufik hidayah maunahnya kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya hingga ke kita semua. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa diakui sebagai umat baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau, Allahumma amin. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini kami mengajak seluruh jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Diksi khilafah dalam tata bahasa Arab merupakan bentuk kata benda yang memiliki arti serta menunjukkan satu kejadian, satu peristiwa atau pekerjaan yang tidak mengandung keterangan waktu di dalamnya, atau yang dikenal dalam tata bahasa Arab dengan isim masdar. Huwa ismun makna yadullu ala hadasin mujarradin minaz zaman, merupakan akar kata atau kata dasar yang darinya lahir berbagai bentuk kata yang jumlahnya sangat banyak. Di antaranya khalafa yakhlufu khalfan khilafatan, yang memiliki arti penggantian atau suksesi, proses penggantian dari seseorang kepada seseorang apabila disertai dengan keterangan waktu menjadi kata kerja. Subjeknya atau penggantinya disebut khalifah dalam bentuk tunggalnya atau mufradnya, khulafa atau khalaif dalam bentuk jamaknya atau pluralnya. Khalifah secara etimologis bermakna pengganti atau suksesor. Siapapun yang menggantikan peran dan fungsi seseorang, maka disebutlah ia sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menggantikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama dan politik, maka disebut atau dipanggil sebagai Khalifatur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab disebut sebagai Khalifati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Pada perkembangannya kata khilafah dan khalifah mengalami pergeseran dan perkembangan makna dalam sejarah. Khalifah yang pada awalnya sebagai pengganti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin agama dan politik untuk mengurus urusan dunia dan akhirat, menjelma menjadi penguasa ansih atau pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim. Sedangkan khilafah yang semula bermakna
serangkaian tindakan sang pengganti atau tindakan sang khalifah berkembang menjadi entitas negara dan pemerintahan, institusi pemerintahan, bahkan bentuk negara dan pemerintahan. Itulah pergeseran makna yang terjadi terhadap kata khalifah dan khilafah dalam sejarah. Perkembangan berikutnya, diksi khilafah disepadankan dengan kata imamah yang berarti keimanan, kepemimpinan dan pemerintahan, juga dengan kata imarah yang berarti keamiran dan pemerintahan. Khilafah, imamah dan imarah sering digunakan dengan pengertian yang sama dalam banyak literatur kitab-kitab fikih siasah atau fikih politik. Khilafah yang berakar pada kata khalafah mengalami perkembangan makna atau arti yang asalnya adalah serangkaian tindakan seseorang atau sang khalifah bermetamorfosis menjadi bermakna entitas negara, institusi pemerintah, bahkan bentuk pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa dunia pemikiran politik Islam terus merespon dengan cerdas perkembangan, perubahan dan dinamika sosial dan politik umat Islam dengan terus mengembangkan fikih siasah atau ijtihad politik. Secara eksplisit kata khilafah tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ada kata khalifah baik dalam bentuk tunggal maupun jamaknya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata khalifah dalam bentuk tunggal terdapat dalam dua tempat dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Baqarah 30 dan Shad 26. Khalifah yang dimaksud secara eksplisit dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 adalah Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpin dengan potensi dasar ilmu pengetahuan yang langsung dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Bani Adam atau anak keturunannya dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai hari kiamat tiba. Artinya semua Bani Adam adalah khalifah, pengganti atau wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Di hadapan makhluk Tuhan yang lainnya adalah pemimpin, termasuk di hadapan dirinya sendiri. Yang tugas utamanya adalah memakmurkan bumi dan membangun kemaslahatan bersama, atau setidaknya dalam batas minimalnya adalah memimpin dirinya sendiri. Lebih dari itu memimpin keluarga, masyarakat dan seterusnya, serta akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, tentu sesuai dengan kapasitas dan cakupan kepemimpinan masing-masing. Jadi khalifah adalah orangnya, sedangkan aktivitas kepemimpinannya disebut dengan khilafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 30. Allah Subhanahu wa taala kemudian membekali Nabi Adam alaihissalam dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat kita lihat dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda di seluruh jagat raya ini seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-Quran surat Al-Baqarah 31. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk memberikan penghormatan, sujud penghormatan kepada sang khalifah di muka bumi ini, yakni Nabi Adam alaihissalam.
para malaikat menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis karena kesombongannya membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala ma manaka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam di waktu aku menyuruhmu, kata Allah. Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Inilah kesombongan iblis sehingga membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sujud penghormatan kepada sang khalifah atau Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, konteks khalifah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26 adalah tugas kepemimpinan politik, yaitu supremasi hukum dan membangun keadilan sosial di tengah masyarakat yang dipimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Al-Quran surat Shad 26. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud alaihissalam sebagai kepala negara agar membuat keputusan atau kebijakan yang adil dan jangan mengikuti hawa nafsu. Namun pada ayat ini tidak ada perintah atau doktrin mengenai bentuk negara atau sistem pemerintahan secara spesifik. Yang ketiga, khalifah dalam bentuk jamak taksirnya adalah khulafa dan khulaif. Kata khulafa diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu Al-A'raf 69, Al-A'raf 74 dan An-Naml 63. Sedangkan kata khulaif diulang sebanyak 4 kali, yaitu dalam Al-An'am 165, Yunus 14, Yunus 73 dan Fatir 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Al-A'raf 69. Khulafa dalam konteks ayat ini adalah sebagai generasi penerus dari umat Nabi Nuh alaihissalam. Wadhkuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Al-A'raf 74. Khulafa dalam konteks ayat ini adalah sebagai pewaris atau generasi penerus negeri Ad. Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa ja'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang di dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. An-Naml 62. Idhofah dalam lafaz khulafa'al ard mengandung makna fi. Maksudnya setiap generasi menjadi pengganti generasi sebelumnya. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajat. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat. Khalaif dalam konteks ayat ini adalah sebagai generasi penerus atau pengganti dari penguasa sebelumnya, tentu dengan varian dan strata kepemimpinan yang berbeda. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Yunus 14.
Khalaif dalam konteks ayat ini adalah seluruh manusia sebagai pengganti mereka untuk menjadi pemimpin di bumi setelah mereka binasa. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnakum khalaif. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan. Yunus 73. Khalaif dalam konteks ayat ini adalah pemegang kekuasaan di muka bumi, yakni orang-orang yang beriman dan selamat dari banjir bandang atau air bah, berada dalam bahtera atau kapal kayu yang sangat besar yang jumlahnya 80 orang, yakni kaum Nabi Nuh alaihissalam. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Fatir 39. Khalaif dalam konteks ayat ini adalah generasi pengganti atau umat penerus. Kesimpulan, kata khilafah dan khalifah memiliki akar kata yang sama, namun secara eksplisit kata khilafah tidak terdapat dalam Al-Quran. Definisi yang berkembang dalam diskursus politik Islam, khilafah sering diartikan sebagai kekuasaan politik Islam, pemerintahan politik Islam, bahkan sistem pemerintahan Islam atau bentuk negara Islam. Pijakan normatif satu-satunya adalah karena pernah hadir dalam pentas sejarah perpolitikan umat Islam seperti masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani atau Ottoman, dan lain sebagainya. Namun fakta dalam sejarah pun, khalifah sebatas sebutan atau penamaan kepada pemimpin politiknya, yakni sebutan kepada orangnya, dan khilafah sebutan atau penamaan kepada pemerintahannya, kepemimpinan politiknya atau institusi pemerintahannya. Jadi sama sekali tidak bermakna bentuk negara atau sistem pemerintahan. Kalau hari ini muncul doktrin khilafah yang bermakna bentuk negara Islam atau sistem pemerintahan Islam atau sistem ketatanegaraan Islam dengan tafsir tunggal kebenaran yang kaku dan rigid, tidak bisa ditawar, tidak bisa didialogkan dan atau didialektikakan, jelas tidak punya pijakan normatif dan historis sama sekali, karena sejatinya ini adalah ruang ijtihadiyah pemikiran politik Islam. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara tertentu atau sistem pemerintahan tertentu atau sistem ketatanegaraan tertentu bagi para pemeluknya. Ada kebebasan untuk menyepakati, mendesain dan mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan zaman dalam konteks ruang dan waktu yang ada. Yang terpenting dari semua itu dan yang paling substantif adalah negara dan pemerintahan harus bisa menjamin perlindungan, persamaan di depan hukum dan kepastian hukum, serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan di tengah masyarakatnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan berkah manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika rasulika sayyidina maulana Muhammadin rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru ya ma'bud. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Rabbi awzina nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika 'alaina wa nabulaka bi dambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wat ta'un wal fahsya wal munkar wal bagh wa zalashil wa sadaid wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi fadli subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tarsalun. Aqimis shalah.